Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulis Dewa Prianti dan di sini saya akan memaparkan tentang Aku Smart ASN dan instansiku. Nama saya Bulkis Dewa Prianti, asal instansi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, jabatan sebagai penyuluh pertanian ahli pertama. Di sini saya sebagai peserta Lasar CPNS angkatan 60, kelas Kabupaten Tanah Tidung tahun 2022. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan yang beralamat di Jalan Perintis RT 6 Desa Tidengpale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, memiliki visi misi yang selaras dengan visi misi Kabupaten Tanah Tidung, yaitu terwujudnya Tanah Tidung bermartabat, sejahtera, indah, dan humanis, atau yang sering dikenal dengan bersih. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu, tata ruang wilayah, menciptakan pembangunan ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian desa, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah. Ini adalah struktur organisasinya. Nilai-nilai Smart ASN terdiri dari 8. Yang pertama yaitu integritas. Yang kedua, nasionalisme atau cinta tanah air. Dan 3, profesionalisme. Keempat, berwawasan global. Kelima, menguasai IT dan bahasa asing. 6, berjiwa hospitality. 7, entrepreneurship. Dan 8, yaitu memiliki jaringan yang luas. Tugas pokok penyuluh pertanian ahli pertama diatur dalam Permentan Nomor 35 Tahun 2009. Terdiri dari kegiatan-kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian sebagai berikut. Yang A, mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah tingkat kabupaten atau kota. Yang B, mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah tingkat provinsi. C, menyusun program penyuluhan pertanian sebagai anggota. D, menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. E, menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur atau buklet. Poin F, menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk sound slide. Poin G, menyusun materi penyuluhan pertanian dalam pameran. H, melakukan kunjungan tatap muka atau anjang sana perorangan. I, melakukan kunjungan tatap muka atau anjang sana kelompok tani. Berikutnya, melakukan kunjungan tatap muka atau anjang sana massal, melaksanakan temu wicara, temu teknologi, atau temu usaha, merencanakan dan melaksanakan pameran sebagai pramu wicara, mengajar kursus tani, mengembangkan kelompok tani dari madya ke utama, menyusun rencana kerja kegiatan evaluasi tingkat kabupaten, menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi tingkat kabupaten atau kota, menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak tingkat kecamatan, mengumpulkan dan mengolah data dampak pelaksanaan tingkat kabupaten, dan yang terakhir yaitu menganalisis dan merumuskan data dampak pelaksanaan tingkat kecamatan. Ini adalah salah satu contoh dari jenis layanan yang diberikan, di mana saya melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada anggota KWT. Jenis layanan yang diberikan beberapa di antaranya yaitu penyuluhan kepada petani, kemudian ada pelayanan bimbingan teknis kepada petani, itu sesuai dengan indikator atau nilai-nilai yang terdapat dalam Smart ASN. Salah satunya yaitu pelayanan bimbingan teknis kepada petani untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan dari para petani. Kemudian ada pelayanan pembinaan kelembagaan bagi petani, pelayanan penyediaan pupuk, dan pengendalian hama. Ini adalah beberapa jenis layanan yang sering diberikan atau sering kami lakukan di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan. Standar layanan yang diberikan yaitu ada kesederhanaan, tanggung jawab, kecakapan, keramahan, kredibilitas,
efisien, dan ekonomis. 6 poin tersebut sudah menjadi standar layanan yang harus kami berikan kepada para petani. Dikarenakan kami sebagai penyuluh, kami dituntut untuk memiliki kecakapan baik dalam hal komunikasi maupun koordinasi kepada para petani. Serta kami harus mempunyai kredibilitas tentang informasi yang kami berikan kepada petani. Juga memikirkan nilai ekonomis yang akan diberikan kepada petani. Keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi sejalan dengan misi organisasi, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia ulasan perspektifnya. Yang pertama, materi Smart ASN memiliki keterkaitan dalam kinerja pekerjaan, yaitu penyuluhan yang dimana dalam penyuluhan ke petani maupun ke kelompok tani menerapkan nilai-nilai dalam Smart ASN seperti integritas, profesionalisme, berjiwa hospitality, dan memiliki jaringan yang luas. Dalam menerapkan manajemen ASN dapat dilakukan dengan pengembangan diri dengan mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan yang diadakan balai-balai pelatihan pertanian baik secara offline maupun online, yang memiliki output yang dapat diterapkan ke masyarakat. Selain itu, dengan mengikuti bimbingan teknis dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh ASN untuk mendukung kinerjanya sebagai aparatur sipil negara. Baik, sekian pemaparan dari saya tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.